Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan melakukan kegiatan praktikum transaksi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikita Zeti Siregar dengan NIM 2401020030. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dengan NIM 2401020041. Perkenalkan, nama saya Dini Karunisa dengan NIM 2401020016. Perkenalkan, nama saya Erlinda Alira Putri Sudarmono dengan NIM 2401022021. Baiklah, langsung saja ke videonya. Saya Dini Karunisa, saya akan melakukan pelaksanaan praktik transaksi menggunakan commit dan rollback. Nah, sebelumnya kita melakukan transaksi ini menggunakan aplikasi XMPP dan basis data PHP MyAdmin. Nah, sebelumnya XMPP-nya itu kita harus aktifkan dahulu. Nih, Apache dan MySQL-nya harus sudah hijau. Kalau sudah hijau, kita masuk ke browser untuk mencari PHP MyAdmin-nya. Nah, sebelum melakukan transaksi ini, kita harus cek dulu store engine-nya itu udah InnoDB atau BDB. Nah, cara mengeceknya adalah kita klik database rumah sakit ini. Nah, di sini kita dapat melihat kalau ini sudah InnoDB. Kalau sudah InnoDB berarti transaksinya sudah berjalan. Di sini kita akan membuat transaksi tanpa commit. Nah, transaksinya ini dibuat secara manual, yaitu menggunakan SQL. Kita pencet SQL-nya. Di sini saya sudah salin, jadi saya tinggal tempel. Lalu setelah sudah dibuat seperti ini, kita klik Go. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tandanya udah ke save. Jadi kita pilih SQL lagi untuk melihat yang sudah dibuat tadi itu call transaksi 1. Nah, setelah itu kita klik Go. Oke, berarti ini sudah tersimpan di prosedur. Nah, selanjutnya kita akan bikin transaksi kedua, yaitu dengan menggunakan commit. Nah, di sini saya tinggal salin aja. Di sini kita akan ganti menjadi transaksi 2. Setelah itu kita klik Go. Nah, berarti di sini tuh udah tersimpan. Sekarang kita lihat untuk memanggil perintahnya itu menggunakan call transaksi 2, tutup kurung dan buka kurung. Klik, kita klik lagi Go. Nah, berarti di sini udah tersimpan. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin melihat apakah commitnya berjalan dengan baik, kita lihat di tabel pasien. Nah, di sini udah masuk Tito dan Basya Aji. Selanjutnya kita akan membuat transaksi ketiga, yaitu dengan menggunakan rollback. Nah, dengan pernyataan rollback, perubahan tersebut tidak akan terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita tinggal salin aja, ini kita ganti menjadi transaksi ketiga. Nah, tadi kan di tabelnya kan kita buat 6. Sekarang di sini kita ganti menjadi 7. Kita hapus. Nah, lalu kita klik Go. Nah, kalau sudah begini berarti ini sudah benar. Sekarang kita untuk memanggil transaksinya itu dengan cara call transaksi ketiga.
kita klik go. Nah, di sini udah jalan, udah checklist udah hijau, berarti sudah benar. Dan sekarang kita akan melihat apakah tabel tersebut keubah atau ID pasien tersebut keubah. Nah, di sini ternyata ID pasiennya tidak keubah karena dengan adanya rollback, perubahan tersebut tidak akan terjadi setelah commit atau data ditampilkan. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi ketiga tidak memakai rollback. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan transaksi keempat. Di sini kita tinggal salin aja. Nah, ini kita bikin transaksi keempat. Nah, setelah itu kita klik lagi go. Ini kita hapus, kita klik go. Nah, berarti kalau udah gini, udah tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil dari transaksi keempat. Maka kita lakukan call transaksi 4. Call transaksi keempat. Kita klik lagi go. Nah, kalau sudah gini, sini kita bisa lihat yang tadi yang namanya Basya Aji keubah menjadi Septin. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan checkpoint. Di sini kita ke SQL, lalu kita ketik. Di sini kita masukkan 3 data, yaitu data Hanif, Tina, dan Lutfi. Di bawah data Tina itu ada rollback. Apa yang terjadi jika kita letakkan rollback? Nah, nanti akan saya tunjukkan apa yang terjadi. Setelah ini kita go. Nah, ini udah masuk. Habis itu kita ke SQL lagi. Kita ketik call transaksi 5. Terus kita go. Nah, kalau sudah kayak gini, kita pergi ke pasien. Lalu muncul datanya, data yang nomor 7 sama ID yang nomor 9. Kenapa tidak ada ID yang nomor 8? Karena yang nomor 8 itu sudah di rollback, jadi nggak muncul di sini gitu. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu trigger. Di sini sebelum itu kita bikin tabel dulu sesuai dengan arahan yang diberikan. Di sini kita bikin tabel obat dulu. Kemudian kita go. Nah, ini udah. Terus kita nyala lagi untuk bikin tabel kedua, yaitu transaksi obat. Kita ke SQL. Ini kayaknya. Terus kita go. Nah, kemudian kita ke rumah sakit, terus bar, kita ke desainer. Kemudian ini kita rapikan lah ya, sesuai dengan arahan. Nah, sini terus kita klik show head and table list. Di sini harus dicentang semuanya sehingga kedua tabel yang telah dibuat siap untuk direlasikan dengan tabel lainnya. Nah, di desainer sebelumnya itu kan pasien transaksi obat sama obatnya itu belum punya relasi. Nah, gimana saya bikin mereka jadi relasi? Jadi saya ke settingnya, ini kita ke transaksi obat, terus ke struktur, kemudian kita ke relation view.
Nah, setelah di relation view, di sini kita masukkan seperti ID pasien, ID obat. Terus kita masukkan juga tabelnya, tabel pasien, tabel obat, kolomnya ID pasien sama ID obat. Gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan dulu beberapa data ke tabel obat. Ini saya masukkan 3 aja. Di sini ada amikacin, amoxicillin, sama betadine dengan stok 10, 20, sama 5. Nah, lalu kita ke transaksi obat. Kita pergi ke triggers. Kemudian kita create. Di sini kita tag jual. Lalu ini kita bikin jadi after. Kemudian di sini ini after kan. Kemudian di sini kita masukkan ini yang sudah saya salin sebelumnya. Kemudian kita go. Lalu kita pergi ke tabel obat lagi. Nah, ini kita perhatikan dulu. Di sini kan masih sama nih, 10, 20, sama 5 stoknya. Ini nama obatnya. Terus kita ke SQL. Nah, di SQL kita masukkan kode ini. Insert into bla bla bla. Nah, kemudian kita go. Nah, setelah ini kita lihat lagi. Jumlah amoxicillinnya, stoknya itu berkurang. Karena tadi sudah kita masukkan ini. Kita masukkan kode transaksi obatnya. Nih penjelasannya. Maka kondisi tabel obat pada amoxicillin secara otomatis berkurang sebanyak jumlah yang dibeli pasien. Tadi kan awalnya 20, karena kita masukkan data tadi itu, jadi berkurang jadi 15 sesuai dengan yang saya ketik tadi sini. Nih, ini ID transaksinya, ini ID pasiennya, ini ID obatnya. Ya, ini jumlah yang saya mau ambil. Kemudian di sini penjelasannya, kesimpulannya, trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa insert, update, atau delete. Langsung saja, di sini lanjut kita ke tahap replikasi. Awalnya kita mengekspor database yang sudah kita buat sebelumnya di PHP MyAdmin. Setelah ekspor, kita melakukan impor kembali database rumah sakit. Ini ke file upload, kemudian ke file mencari file rumah sakit yang sudah ada. Loading ya. Nah, ini file yang diimport sudah masuk, udah ada file dari SQL rumah sakit, udah tabel-tabelnya juga sudah ada. Tinggal kita replikasikan. Lalu ini kita ke manage server PHP MyAdmin yang di Ubuntu. Kita klik configure, lalu mengklik MySQL database, lalu klik open conf file.
Nah, selanjutnya ini tahap untuk melakukan slave. Itu pertama mengubah masternya dulu itu dengan memasukkan IP laptop IP Windowsnya. Terus saya juga sudah memasukkan nama usernya dan passwordnya, dan udah memasukkan MySQL bin-nya. Ini sudah berhasil. Kemudian kemudian ini start slave sudah. Nah, di sini sudah connection to master, yang artinya sudah terkoneksi. Tinggal menunggu. Selanjutnya adalah tahap pengujian replikasi. Di sini kami menyesuaikan yang ada di modul, yaitu mengubah yang ada di tabel obat. Oke, di situ kita ketik ID obatnya, yaitu di value-nya 11. Terus di kode obatnya ada terus kita ketikkan yaitu A005 di bagian kode obatnya, di bagian value-nya. Terus kita masukkan di nama obatnya dengan value-nya itu demam. Terus kita juga masukkan harga di value-nya yaitu Rp1.500, dan di stoknya ada ya, sudah 100 ya guys stoknya. Nah, setelah itu kita tekan go. Nah, berhasil guys dengan insert intonya obat dengan sekian. Terus kita masuk ke tempat tadi, PHP My Admin-nya, tabelnya juga udah bertambah ya. Ke Ubuntu kita ngecek di PHP My Admin di Ubuntu-nya guys. Sabar, kita masukkan dulu passwordnya ya guys. Maaf. Maaf agak lelet dikit karena laptopnya kepanasan. Maaf Pak. Nah, kita cek di sini.
Mana coba? Nah, di sini kita udah masuk ke PHP My Admin di Ubuntu-nya ya. Nah, kita cek juga di tabel rumah sakit di bagian tabel obat. Kita ya lagi loading. Terus, nah di tabel My PHP adminnya udah ada nih, udah menambah guys, dengan nama obat demam, terus harganya 1.500 dan stoknya ada 100. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.